wala taqrabus sholat wa antum sukaro, itu berarti memang kebanyakan manusia dalam keadaan mabuk. Rarasaan hirup, rarasaan sadar, padahal encan sadar tadi semua. Tadi kan biasa kalau di rumah sakit jiwa, kalau orang gila, kamu gila ya kata ini. Yang bilang gila siapa itu? Orang gila, itu kan. Makanya kalau di rumah sakit gila, saya pernah jenguk ke Cilendek itu, kamu gila ya katanya gitu. Itu. Jadi pagi hari ini kita akan lebih banyak ngobrol saja tadi semua, karena ini penting untuk merubah nasib ya, karena banyak manusia tidak mengerti bahwa ada hukum Allah di alam ini ya, yang harus juga kita pahami, yang disebutkan dengan hukum sunatullah. Dan hukum sunatullah dikatakan dalam Al-Quran, tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kita tidak bisa melawan sunatullah. Kita tidak bisa melawan apa yang sudah menjadikan hukum kepada kita semua. Maka kita harus pahami. Maka tidak ada 12 hukum yang berlaku di alam. Bapak tahu padang pasir? Bisa kebayang ke padang pasir? Ada air nggak? Nah, itu kira-kira padang pasir butuh air nggak? Butuh. Tapi kenyataannya air turunnya di padang pasir apa di laut? Nah, ngerti nggak maksudnya itu apa? Terkadang tadi bahwa miskin itu narik miskin, bahwa kering itu narik kering, tapi air itu narik air. Itulah hukum berlaku di alam. Maka kita harus pahami dengan hukum-hukum yang terjadi di alam. Logikanya bahwa yang butuh pada air itu adalah padang pasir, tapi malah air ngalir ke laut semuanya. Coba pahami. Kalau anak orang miskin ulang tahun, yang ngasih hadiahnya biasanya gede apa kecil? Kalau orang kaya yang ulang tahun, yang ngasih hadiahnya gede apa kecil? Gede. Itu kan. Jadi kadang-kadang, maka itulah kadang-kadang magnet rezeki itu ngalir dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kadang-kadang anak buah ngasih kepada atasan. Semua. Nah ini harus dirubah ya, karena itulah hukum itu harus dirubah, karena hukum bahwa susah itu narik susah. Maka tadi kata Abah, di dalam merubah nasib itu jangan kita banyak mengeluh. Itulah mengeluh itu adalah, makanya kepusingan akan narik kepusingan. Karena nanti kita bahas ya. Nah inilah memahami 12 hukum alam ya. Bagaimana kita kalau tidak mengerti, maka kita akan selalu miskin menarik miskin dari semua. Masalah menarik masalah. Susah menarik susah dari semua. Nah, bagaimana cara keluarnya? Kan gitu masalahnya. Semua isi alam yang ada ini adalah disebut materi, Pak. Ya, kita harus ngerti hukum alam. Ini disebut materi. Nah, sementara alam ini adalah, maka tadi yang disebut ulama itu adalah orang yang ngerti hukum alam. Disebut ulama tadi semua. Karena alam ini disebut alamat. Ya. Alamat. Maka termasuk al-alamu mir'atu al-haq. Alamat ini adalah cerminan Allah al-haq. Maka di seluruh segala isi alam ini penuh diisi dengan sel. Sel adalah inti sel ada atom, dalam atom ada proton, elektron, neutron, di dalamnya ada boson, di dalamnya ada quark, di dalamnya ada hakikat zat Allah yang meliputi semuanya. Tidak ada yang tidak diliputi oleh Allah. Nah ini pahami.
supaya kita merasa bahwa tidak pernah berpisah dengan Allah. Maka segala apa yang dari materi ini semuanya asalnya berasal dari energi. Nah, sementara energi berasal dari cahaya, cahaya adalah berasal dari Allah, dari Nur Muhammad, Nurullah. Maka Allahu adalah mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Maka pahami dulu hukum alam. Jadi kalau kita nggak ngerti hukum alam, terkadang kita ingin mudah malah ketemu susah. Terkadang kita ingin kaya malah ketemu miskin. Nah di sini karena banyak manusia tidak mengerti bagaimana alam ini bekerja. Dan jangan pandang alam ini adalah sebagai alam. Tetapi alam ini adalah merupakan perwujudan Allah itu sendiri. Ya, maka ada satu ulama yang mengatakan alam ini tidak akan tidak ada. Karena alam ini hanya diadakan dan tidak diadakan terus begitu, ya. Maka tadi ada apa namanya, pada saat Allah sudah mentajalikan dirinya menjadi alam ini, ya tadilah. Ini alam semua merupakan manifestasi daripada perwujudan Allah itu sendiri. Maka itulah kenapa bahwa segala yang kosong inilah. Maka kalau Bapak saksikan, di alam ini kira-kira banyakkan ruangan kosongnya atau banyakkan bangunannya? Banyakkan kosongnya. Apalagi di atas, di planet, di satelit, di galaksi, itu banyak ruang kosong. Berarti kalau begitu yang sebenar-benarnya ada ini adalah yang kosong. Nah ternyata yang kosong ini tidak kosong tapi isi. Buktinya apa? Nah sekarang HP Abah bisa nyambung ke semua teman-teman di berbagai daerah. Ya. Karena sebenarnya di ruangan kosong ini ada energi yang, nah ini barangkali teman yang lagi nonton ini, yang lewat Facebook, yang lewat YouTube, yang lewat TikTok ya. Di daerah manapun di negara, bahkan mungkin hari ini juga saya lihat ada Mas Rudi dari dari Melbourne ya. Nah, itu kan mana kabelnya, ini disambungkan dengan energi. Nah ini sebetulnya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, nggak usah kamu bayangkan zatnya, tapi kenyataannya bahwa sesungguhnya ada energi Tuhan yang nggak kelihatan. Ini kan HP-nya di sini. Kenapa nyambung ke sono? Kemana-mana seluruh dunia. Karena seluruh isi alam ini adalah merupakan gelombang-gelombang Tuhan sebetulnya. Maka disinilah pada saat kita berpikir negatif di alam dunia ini, maka kita yang datang negatif. Pahami tentang hukum-hukum itu tadi semua. Maka pada saat kita malah berpikirnya, inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi yang pertama yang ada berlaku di alam ini yang disebut dengan hukum daya tarik dan daya tolak. Maka kalau Bapak lihat positif dan negatif pada magnet. Positif ketemu positif akan ada daya tolak. Inilah bahwa terkadang kenapa kita melakukan usaha A tapi menolak. Kenapa kita melakukan kegiatan A malah nggak ada hasil? Karena nolak sebenarnya. Kalau kita ngerti hukum alam tidak akan kita lakukan sebenarnya. Kayak apapun kita berjalan, dia tetap yang satu ingin ke kiri, satu ingin ke kanan. Nah ini hukum-hukum yang harus dipahami. Termasuk juga dalam perjalanan rohani kita. Sebenarnya antara jasad kita dan ruh kita ini sebetulnya tolak menolak sebetulnya. Karena jasad kita ini penduduk bumi, sementara ruh kita penduduk langit. Tadi semua. Nah disitulah masalahnya tadi. Si Ahmad hayang kawin kasih Minah, si Minah hayang kawin kasih Ujang. Nah, itu. Jadi tolak menolak tadi semua. Sarwa mung, nah itu. Jadi ada daya tarik menarik. Maka tadi hukum tarik menarik ini adalah positif akan narik
positif. Dalam positive thinking, hukum positive thinking adalah pada saat kita akan menarik tadi. Maka kata Abah selalu, yang Abah ajarkan tadi malam, tekuk lidah, rapatkan gigi adalah selalulah setiap hari itu berterima kasih. Karena berterima kasih itu ternyata berubah. Adalah energi, berterima kasih itu energi. Menyayangi itu energi. Memaafkan itu energi. Sodakoh itu energi. Tuh. Maka energi itu akan menarik materi. Jadi selama ini kita selalu yang kita harapkan itu adalah menerima. Inginnya menerima. Tapi ternyata energi itu pada saat memberi maaf. Itulah kenapa dalam Al-Quran Allah nyuruh orang yang takwa itu bahkan walaupun dia dalam keadaan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i, walaupun dalam keadaan sempit maupun luang, itu karena pada dasarnya Allah ingin kita ini menarik materi dengan energi. Jadi gini nih, anggap saja ini Bapak ini sekarang sulit mendapatkan rezeki, gelasnya sudah penuh. Nah, bagaimana cara mendapatkan energi Tuhan? Ditumpah. Ngerti nggak? Nah itu. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu rezekinya dikasihkan semua? Karena dia ingin kosong sekosong-kosongnya. Maka tadi dalam berilmu pun sebetulnya nggak usah kita sebenarnya cukup kosongkan diri, maka sesungguhnya ilmu alam kecerdasan semesta tanpa batas itu akan mengalir otomatis sebetulnya. Jadi kalau selama orang itu merasa bisa, merasa mampu, maka tadi selalu Abah ajarkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la tahanlah. Maka kecerdasan semesta akan terus mengisi. Ibaratkan adalah flash disk yang masih kosong yang di-download. Tapi kalau flash disknya udah penuh, bisa ngisi nggak? Enggak. Nah, kebanyakan manusia yang tidak bisa berubah nasib terlalu penuh memorinya sudah. Terlalu penuh. Nah itulah yang tadi malam kita lakukan, ajarkan, keluarkan dengan napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk. Adalah mengeluarkan apa yang sudah terdata, yang di luar kesadaran kita, ataupun yang kita sadari. Semudah ini, maka Abah, merubah nasib itu serubah bernapas. Mengisi gelas ini dengan udara ini semudah menumpahkan air. Ditumpahkan air, maka gelas, maka energinya udara akan masuk. Adik semua. Maka itulah kenapa di dalam Quran orang yang takwa sodakoh itu bukan mengeluarkan. Maka itulah kenapa Allah katakan bahwa setiap pada saat pada orang yang menafkahkan hartanya di jalanku, kata Allah, seumpama biji bercabang 7. Setiap cabang berbuah 100. Berarti setiap kita menumpahkan memberi satu biji, sebetulnya kita ini sedang membuat ruang 700. Paham itu? Karena ternyata hukum alam ini berlaku. Hukum alam ini adalah berlaku bahwa ini semua materi, tapi semua materi ini berasal dari energi. Tuh. Coba. Maka kenapa pada saat kita makan nasi ada kenyang? Karena memang itu beras nasi itu adalah materi yang berasal dari energi. Kenapa pada saat Bapak lelah, haus, tiba-tiba Bapak minum, seger nggak? Karena ini energi yang sudah berubah menjadi materi. Nah, kalau begitu hukumnya juga sama. Kalau kita ingin materi, kan Bapak inginkan ini, ingin itu, ingin apa, ingin duit banyak, ingin apa semua. Makanya kenapa yang Abah jalankan di sini dari dulu, dari mulai Abah bikin pengajian 30 tahun yang lalu. Abah itu 30 tahun yang lalu bikin pengajian di sini pakai absen.
Orang 30 tahun yang lalu, orang sholat itu di absen setiap waktu sholat 3.000. 30 tahun yang lalu. Jadi setiap orang itu yang mau sholat, ini musolanya baru dibangun. Orang itu karena di sini tuh udah masih jahiliyah ini. 30 tahun yang lalu itu. Abah pertama pindah ke sini bulan puasa, semua pada makan aja, udud aja semua. Akhirnya sama Bu Haji itu bikin sistem. Udah siapa yang mau sholat, dulu Abah masih sangat syariat. Gitu kan tadi semua. Yang mau sholat, setiap waktu sholat 3.000. Bikin absen. Wah banyak yang daftar. Ki Jumad, Ki Manta. Wah tadi semua. Sholat, maghrib, contreng. Isya, contreng. Berarti 2 contreng udah 6.000 tuh. Tadi semua. Tapi dalam sehari itu, silakan tanya di sini. Abah bahkan tulis di buku Abah itu. Selama berapa tahun itu Abah begitu. Tadi semua. Jadi, tadi semua. Ya. Itulah yang sebetulnya yang akhirnya malah ternyata waktu itu Abah niatnya adalah hanya ingin merangsang mereka ibadah. Malah sebaliknya, malah Abah datanglah gelombang energi rizki yang terus mengalir tiada henti tanpa batas sampai hari ini. Itu 3.000. Setiap waktu sholat 3.000, 3.000, 3.000. Nah setiap malam Jumat gajian. Itu kakek-kakek itu bapak-bapak itu nggak ngerti agama itu apa sih, surga itu neraka apa itu kan tadi. Sampai Ibu Haji tanya, Ibu Haji kan masih ada. Menulis sayembara siapa yang hafal suratul Fatihah 50.000. 30 tahun yang lalu 50.000 itu bisa beli baju, senal, celana panjang, kemeja, senalnya itu 50.000 tuh. Itu tiap seminggu sekali ada kakek-kakek setoran. Siap Bu Haji, saya nonton aja gitu. Si Umi itu. Ayo, siapa dulu? 50.000 gitu kan tadi semua. Nah itulah yang dulu yang secara tidak sengaja bahwa kita melakukan itu. Nah, kemudian belakangan karena biasanya dibagikan itu di duit itu. Nah selain ada absen, ada apa namanya stimulus. Jadi ada bonus kedatangan. Jadi selain orang yang hadir itu setiap sholat itu 3.000 gitu, tapi yang datang waktu berjamaah bareng maka dikasih lagi bonus misalnya 10.000. Wah, misalnya maghrib saya bagikan maghrib, itu orang datang sholat di maghrib semua. Isya tadi semua. Aduh, kata Abah bikin strategi nih, kalau begitu saya pindahin ke Isya, maghrib saya pura-pura habis sholat, habis ngimamin Abah tungguin aja gitu. Jamaah pada bengong liatin, ini kapan bagi duitnya katanya gitu kan. Itu 28 tahun yang lalu lah begitu Abah. Bahkan juga sama bikin majlis ibu-ibu setiap habis ngaji udah 15.000 semua tuh, jemaah semua. Itu 25 tahun yang lalu tadi semua ya. Ya alhamdulillah. Padahal ini masih belum milik Abah semua, ini Abah hanya nyongclok di situ di tengah-tengah. Ya semua sekarang udah jadi 1 hektar sampai ke depan tadi semua ya. Dan kita setiap habis pengajian nggak ada keropak di sini. Maka di sini lihat keropak nggak? Tadi semua nggak ada keropak. Tadi ya malah sebaliknya, kita habis ngaji ngantri bagi ceban. Itu dulu ceban itu 28 tahun 20 tahun yang lalu tuh masih bisa beli beras. Beras baru 250 perak kok. 300 lupa saya, apa gope saya lupa itu. Nah itu Pak, ternyata yang perbuatan yang nggak sengaja itu nggak niat cari pahala juga, cuma saya ingin motivasi orang-orang itu mau ibadah. Sampailah timbul kesadaran, karena selama menunggu waktu sholat itu, karena mereka nunggu sedekah saya, mereka dengerin aja. Akhirnya mereka timbul kesadaran, bah
Katanya, Pak Haji, saya udah nggak mau diabsen sekarang mah. Kan katanya sholat buat Allah. Tuh, udah naik mulai kesadarannya tuh, gitu kan tadi semua. Ya alhamdulillah dari dulu. Ya, jadi kita ini maaf ya, kita nyontoin abah dakwah di sini itu dari sampai sholat aja harus ngabsen. Orang itu jadi dari 3.000 naik ke goceng setiap waktu sholat. Jadi artinya kalau goceng itu mereka dapur sudah ngebul saat itu. Karena kalau seandainya beras aja masih gope, beras gope, ikan asin gope, sayur asem 1.000, 200 perak, itu goceng itu pokoknya dapur ngebul aja. Nah itu ya. Jadi artinya bahwa ternyata bahwa dengan memberi itu pantas Allah nyuruh kita sedekah. Ternyata pada saat kita sedekah, pada saat kita menumpahkan air ini, sebetulnya kita menarik energi tanpa batas dari alam untuk masuk. Pada saat Bapak mengeluarkan napas, masuk lagi nggak dia? Napas yang masuk sebanyak yang kita keluarkan. Nah inilah sebetulnya manusia kalau ngerti hukum alam saja sebenarnya dia akan penuh keberkahan. Cuma manusia itu nggak pernah mau menciptakan energi, pelit. Itu aja persoalan. Pelit. Makanya ciri orang sodakoh, ciri orang takwa sodakoh, ciri orang iman sodakoh, ciri orang hijrah sodakoh, ciri orang apa sodakoh, orang khusyuk sodakoh. Ternyata Allah nggak butuh sodakoh kita. Itu buat siapa? Buat kita. Maka di dalam ternyata pada saat kita sodakoh mengeluarkan uang, memaafkan itu kita menciptakan energi. Dan energi nanti akan melahirkan materi. Itu pahami tuh. Dari semua materi ini berasal dari energi. Energi berasal dari cahaya. Itulah kenapa energi E, MC kuad. E itu energi. M adalah massa. Seberapa besar kamu mengeluarkan tadi semua sodakohnya. Energi yang akan yang kau tarik adalah sebesar E, M-nya massa, C-nya dikuadratkan. Ternyata nurun ala nurin C kuadrat itu adalah kasih sayang dibalas kasih sayang. Memberi. Pada saat kita memberi, membuat orang senang nggak? Itu. Membuat orang senang. Maka berarti kalau begitu, pada saat kita berbagi itu adalah orang senang. Maka kita sedang membuat energi. Pada saat kita berbuat energi, maka timbullah materi. Itu hukum alam ya. Maka itulah tadi. Kenapa di hukum alam ini berlaku yang pertama hukum daya tarik dan daya tolak. Yang kedua adalah hukum kesatuan. Adalah bahwa segala sesuatu ini saling berhubungan. Tadi semua. Makanya kenapa air ini H2O. Ya. Bagaimana kita berhubungan simbiosis mutualisme antara kita bernapas mengeluarkan karbon dioksida, tanaman ini adalah dengan proses fotosintesa merubah H2O air tadi dan CO2 menjadi oksigen. Nah inilah hukum bagaimana lihat orang Hindu. Di hukum ini orang Hindu jauh lebih ngerti dari orang Islam. Kita mah hutan ditebang, pohon ditebang, burung ditewak. Tadi semua. Nah ini kemarin abang ke orang Karawang. Kenapa Pak sekarang panen di Karawang itu jelek? Saya bilang penyebabnya. Kamu adalah karena dari awal nangkapin manuk. Burung-burung alap-alap yang raja walinya apanya ditangkapin. Akhirnya tadi. Ularnya, akhirnya tikus meraja lela. Nah inilah kadang-kadang manusia nggak ngerti bahwa sesungguhnya ada hukum kesatuan di alam ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua Pak, di alam ini hukum kesatuan yang disebut senyawa. Ini air H2O. 2 hidrogen, 1 oksigen. Kalau seandainya 1 hidrogen itu bom. Tapi pada saat menyatu, maka menjadilah rahmat. Menjadi air yang menyegar. Sama saja kayak garam dapur. Na2Cl
natrium klorida. Inilah sebetulnya di alam ini berlaku hukum Tuhan. Adalah kesatuan. Maka itulah kenapa kita sholat disuruh berjamaah. Kita disuruh bergotong royong. Kita harus disuruh adalah cek orang tua kepada anak-anak. Hei anak-anak, kamu harus rukun sama saudara. Nah, diantara yang kedua hukum adalah kesatuan. Di antara banyak yang menyebabkan rezeki tidak mengalir, bapak sedang putus hubungan dengan tetangga, dengan orang tua. Hubungannya lagi jelek dengan mertua, atau suami dengan istri. Itulah kata Abah terutama buat perempuan. Kalau ingin rezeki di rumah tangga itu mengalir, sering-seringlah mau disetubuh itu. Maka Abah jamin kepada yang punya rumah tangga, penyebab hampir 99% kegagalan ekonomi adalah kebanyakan perempuan itu, laki-laki itu ngemis minta itu. Tadi semua. Sampai ada kata si Lukman apa? Bini saya hanya buka sampai tanggal 3 saja. Habis duitnya beak tanggal 3, calana nutup deh ini ke tanggal 30. Itulah. Percaya sama Abah. Itulah dari awal kenapa Allah mengatakan wa'id kulna ya adamuskun antawaz, harusnya disatukan. Makanya kenapa nikah itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Supaya apa? Litaskunu. Cek Allah di bahasanya sok numpak. Satukan tubuhmu. Satukan rasanya. Cuma manusia nggak ngerti-ngerti. Maka lihat, banyak kiai-kiai nggak ada kerjaan, nggak ada apa, hidupnya mewah, anaknya banyak, dia pakai sarung terus. Kadang-kadang bininya 4. Dia karena apa? Kerjanya itu ya tadi menyatukan rasa. Jadi ingat ya di rumah kalian nanti pulang dari sini bilang bini kalian, bilang kata Abah gitu, penyebab rezeki ini rumah nggak menyala karena akibat aribartenan. Akinya pernah ngahiji plus yang minus. Jadi ada hukum kesatuan, kita saling berhubungan. Maka tadi berhubungan badan itu diantaranya adalah contoh. Kalau seandainya bohlam ini nggak berhubungan plus dan minus, nyala nggak? Rezeki tidak menyala itu. Tadi makanya kenapa? Maaf ya, ini negatifnya. Di Gunung Kemukus itu orang yang nyari kesugihan disuruh berhubungan. Kalau kalian ngerti, itu sebetulnya memang ada landasannya. Itulah berhubungan badan itu menjadikan, maka laki-laki pada saat kalian sering berhubungan badan dengan benar, maka otak kalian jernih, mata kalian menyala, hati kalian berbunga, tenaga kalian nambah. Akhirnya gagah nggak? Gagah. Ini bininya rezeki pengen, tapi energi itu tidak pernah diberikan. Maka akhirnya kata Abah, banyak sekarang ini laki-laki hubungan rumah tangga itu jin. Nah itulah. Maka kenapa dalam hukuman hubungan badan dengan laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran itu sendiri, Allah mengatakan auma malakat aimanuhum, itu lebih kepada kesepakatan. Bukan ikatan hukum 2, maaf ini ya, tapi jangan dipermainkan. Lebih kesepakatan bersama. Dan maka disebut akad. Akad itu sepakat. Semua. Ini banyak di rumah tangga ini gak sepakat. Nah, ini kenapa Abah tahu? Karena dari jemaah pada ngadu semua. Aduh bah. Tadi semua. Aduh bah, ini parah bini saya nih bah. Tadi. Udah 2 bulan gak dapat jatah. Rasa kepala saya bejad. Ya iya. Kalau kamu kepalanya bejad kayak begitu, kata saya, gimana kamu akan cerdas mencari rezeki? Tadi inilah yang disebut hukum kesatuan. Tadi semua. Maka
inilah, dan juga kemudian tadi yang hari ini barangkali, makanya tadi banyak orang kata, saya dijauhi tetangga, saya dijauhi keluarga. Itulah karena keboncosan dirimu sendiri. Dan lucunya orang yang kayak gitu suka merasa mulia. Itu. Padahal di situ seharusnya hukum kesatuan. Ayo sekarang sambungkan silaturahminya lagi. Sambungkan dengan orang tua, karena di alam ini berlaku hukum kesatuan. Ya, kayak natrium klorida. Bayangkan yang negatif aja, klorid dengan disatukan dengan natrium bisa menjadikan garam dapur yang berguna. Ya, pahami ya sahabat. Maka tadi kayak simbiosis, mutualisme, semuanya adalah berlaku semua. Maka itulah kenapa baginda Nabi menyuruh kita menyambungkan tali dengan tali silaturahmi akan mendapatkan ternyata bersilaturahmi itu menciptakan energi, dan energi akan menghasilkan materi. Dengan sodakoh itu akan menghasilkan energi, dan energi akan menghasilkan materi. Tuh. Maka coba saja Bapak datang bertamu, minimal materi yang muncul ada air minum, bodas mah ayah. Sok lakukan. Bahkan Abah sekarang bikin metode kamu bersilaturahmi ke 15 orang setiap hari. Kalau bisa silaturahmi aja. Minta apa-apa, nggak usah ngomong, silaturahmi aja. Coba kamu rasakan energi. Datangi lagi yang barangkali hari ini, aduh Masya Allah, itu penyebabnya kalau Abah karena hukum kesatuan di alam kamu tinggalkan. Pecah dengan mertua, pecah dengan orang tua, jauh dengan saudara. Ibaratkan rantai-rantai karbon yang tercabik-cabik. Ya. Makanya dengan hukum kimia aja bisa dipahami semua. Ini karena 12 abad, cepatkan saja. Yang kedua adalah hukum getar vibrasi. Ya. Jadi pada dasarnya setiap benda itu harus ada getaran. Sekarang jarum jam muter enggak? Muternya ke kiri ke kanan? Ke kiri. Sebenarnya dia dari bawah sini ke kiri dia. Iya. Ya. Kiri kanan. Yang artinya intinya memutar. Ya. Ingat, segala hari, kenapa detik jadi menit, menit jadi jam, jam jadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Itu karena bumi ini melakukan getaran, melakukan vibrasi, berputar. Maka pantas kata Allah dalam Al-Quran, kamu lihat burung itu, pergi pagi dalam tembolok kosong, pulang dalam keadaan Nah, ada jemaah juga yang ke Abah, saya ini nggak ada punya kerja. Bagaimana cara mah dapat kerja? Kamu pergi aja dari rumah. Nanti daripada kamu ditampol sama binimu. Kemana Abah? Terserah. Siang-siang dia WA Abah lagi. Saya ada di Masjid Al-Muqarrabun di sono. Ngapain di situ? Yang penting kata Abah saya bergerak. Geser lagi dari situ, terus muter. Pindah, ternyata dia pindah lagi. Saya di Masjid Nurul Huda. Ternyata dia hanya tahunya yang kira-kira tempat itu masjid aja itu dia. Dari semua. Nah itu artinya dia berputar di masjid. Diputar di masjid. Akhirnya di masjid yang keberapa? Dia mungkin ngobrol di situ teman. Akhirnya ada yang nawarin kerja. Tuh kata gua apa? Jadi Tuhan itu mengatakan berlaku hukum getar, hukum vibrasi, jangan diam. Maka itulah jantung kita bergerak nggak? Duk. Kalau jantung kita berhenti, gimana kira-kira? Ada semua. Jadi intinya kita ini gerak, jangan diam. Karena di alam ini berlaku hukum getaran, vibrasi. Ada semua. Bahkan kemarin ada petugas asuransi ke sini. Saya asuransi.
Tapi saya nggak laku-laku. Saya bilang tadi, kunjungi 15 calon nasabah. Pasti yang ke-15 kamu ketemu. Coba jajal Pak. Ini hukum 15 ini berlaku udah kayak hukum alam. Kalau Bapak nawarkan barang ke 15 orang, pasti ada 15 orang. Kalau Bapak mencoba sesuatu ke 15, walaupun sebetulnya bagi orang yang sudah rezekinya mudah, nggak usah 15. Tadi semua. Kalau Bapak tukang ngurek di lubang, percayalah kalau lubang pertama nggak ada belut, yang kedua nggak ada belut, yang lubang ke-15 ada belut. Sok kamu buktikan. Ini hukum. Cuma kebanyakan manusia kadang-kadang baru mencobanya 7, 8, udah eren. Padahal kan di lubang itu, rezekinya itu di lubang ke-10 itu. Udah nyerah. Itulah vibrasi yang harus diciptakan. Tadi semua. Maka yang sebaiknya dalam segala usaha itu adalah lakukan usaha yang kita sukai sebetulnya supaya bisa istiqomah. Tadi semua. Ya. Dan kemudian juga di jantung kita didetupkan tadi semua, ya. Jadi di jantung kita ini, maka kenapa dianjurkan melakukan dzikir hopi, getarkan. Itulah yang disebut yang keempat adalah yang ketiga hukum vibrasi, adalah hukum bergerak. Karena segala benda ini bumi berputar enggak? Bulan berputar pada bumi, planet itu disebut yang berputar pada planet, satelit namanya. Kayak bulan namanya satelit. Satelit berputar pada planet. Planet berputar pada bintang. Matahari. Jadi setiap benda itu akan melakukan vibrasi. Maka inilah kenapa dunia ini adalah penuh dengan seolah-olah gelombang-gelombang energi yang karena bervibrasi bumi ini berputar dengan kuat. Sehingga sesungguhnya dunia ini adalah banyak melahirkan materi. Materi itu ada dari energi. Energi ada itu dari cahaya. Cahaya itulah hakikat Tuhan. Maka seluruhnya yang nampak ini sebetulnya kenyataan manifestasi dari Allah itu sendiri. Dari semua. Cuma kita nggak ngerti menarik hukumnya. Ya. Nah. Ada hukum yang disebut law of action, tindakan. Nah inilah kenapa di dalam iman pun al-imanu al-tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Berbuat, just do it, do it. Saya mau begini, do it, lakukan. Maka dalam di luar negeri itu bahasa learning by doing. Melakukan sesuatu dengan dia belajar. Biarkan gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Akhirnya dia mahir dalam itu. Saya kenal dengan Mang Usup, tukang soto di Surya Kencana. Waktu abah kuliah, dia hanya dorongan kecil. Sekarang jadi konglomerat soto Usup, soto kuning Bogor. Dan sampai abah sekarang udah tua begini, dulu waktu kuliah selalu, Mang Usup, kenapa? Dia melakukan vibrasi, dia melakukan adalah getar, dia lakukan tadi hukum. Nah kebanyakan dari manusia ini monkey thinking. Nyoba ngewarung gagal, pindah, jualan soto jual, ganti jualan daster. Daster juga gagal, ganti jualan sembako. Sembako gagal, ganti jualan diri. Nah inilah kegagalan manusia. Harusnya kita ini kalau mau, makanya dulu ada bahasa cikaracak nih yang batu laun-laun jadi lego. Harusnya coba saja. Walaupun tetesan air. Tapi kalau terus kita lakukan, kita akan ketemu di mana lebihnya, di mana kurang. Inilah yang disebut dengan hukum law of action, tindakan. Maka tadi tidak disebut iman. Al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrar. Tapi yang disebut iman itu wa amalun bil arkan, dilakukan. Ya Allah, saya iman bahwa nasi itu bisa mengenyangkan. Saya iman, tapi nggak makan-makan. Nggak usah begitu pun, bahkan nggak usah ngedoa pun pasti datang kenyang nggak? Iya, maksudnya kalau seandainya kita nggak usah ngedoa sebelum ya Allah berikanlah aku kenyang pada makan ini.
hanya lakukan saja, kenyang nggak? Kenyang. Jadi intinya the law of action. Di dunia ini berbuat saja. Jadi jangan, ya, saya ingin. Nah, tadi lakukan dengan hukum tadi yang kedua, hukum kesatuan. Kayak Allah menyampaikan di burung. Burung itu suruh terbang saja. Lihat kamu burung, kata Tuhan. Pergi dalam keadaan tembolok kosong, pulang dalam keadaan penuh. Maka kata Abah, coba kamu lakukan. Nah, Abah sudah cobakan hukum ini semua. Ada tadi yang bingung, dia mungkin ijazah nggak punya. Terus apa bagi saya, Bah? Udah kamu keluar aja dari rumah. Kemana? Terserah kamu. Nanti kamu lapor. Jadi muter. Berapa hari kemudian, Bah, saya dapat kerjaan katanya di catering. Tuh, kan gara-gara muter kan. Nah inilah ya. Maka buat siapapun yang ingin berubah, the law of action, tindakan. Jadi kita bukan hanya ini. Nah kemudian ada hukum pasangan, Pak. Jadi segala sesuatu itu pasangan tadi semua ya. Jadi pasangannya yang di langit itu di bumi. Maka tadi kenapa orang yang mau naik ke dunia ma'rifat, dia harus melawan nafsul amaroh, lawamah, naik ke atas mulhimah, mutmainnah. Tapi kenapa juga benda bumi yang mau keluar angkasa juga harus sama. Melewati 4 lapsfir. Ionosfer, mesosfer, stratosfer, masuk ke atmosfer bumi. Sama membutuhkan 3 roket. Sama membutuhkan 3 lapis nafsul amaroh, lawamah, mulhimah untuk sampai mutmainnah. Nah, karena di alam ini berlaku antara apa yang berlaku di langit sebetulnya berlaku juga di bumi. Maka tadi ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu cermin akhir. Maka tadi orang yang nggak bahagia di sini itu tidak akan bahagia di sono. Makanya rumusnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka disinilah kita ini harus menemukan kebahagiaan. Maka kata Abah, menemukan kebahagiaan. Nah, adapun kebahagiaan adalah luas hukumnya. Temukan kebahagiaan, karena kalau nggak menemukan, maka tadi Abah ingin mengajak semuanya adalah sukses dohirnya, sukses dunianya. Karena tanpa sukses buat dohirnya, perutnya nggak kenyang, dikirnya juga goyang. Tadi semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itunya tokennya nit. Udah mau naik, jatuh lagi. Udah asik. Kata Abah harus tawajuh. Ya anteng duduk. Sila di kamar. Ditepak sama bininya. Bapana. Beas can ayah. Makanya. Kalau itu nggak beres, kata Abah, urusan dunia nggak beres. Pantas kalau Allah mengatakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang kata Allah sama. Man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama. Jadi ada hukum pasangan antara dunia akhirat. Semua. Jadi kalau mau surga di akhirat, surga di dunia. Jadi semua ya. Itu banyak nih kalau Abah bahas hukum ini luar biasa. Jadi semua ya. Kemudian hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai. Kalau kamu nyuel ti kotok ma orang, maka balik tai kotok. Kalau kamu melempar batu pada orang, akan berbalik batu. Tadi semua. Kalau kamu bantu tenaga pada orang, akan berbalik tenaga juga. Nah, karena ingat hukum kemarin ada jamaah ke sini, Bah. Secara karma, kenapa saya itu banyak orang nolong saya tenaga? Ya, di kehidupan dulu, kamu itu kalau ada orang, kamu mau bantu tenaga, maka sekarang dapat balasan. Hunalika di tempat ini, tadi semua. Tablu akan mendapatkan balasan tenaga. Maka itulah kenapa Allah dalam Quran nyuruhnya sodakoh, duit. Tadi, lu nanamnya duit, buahnya duit. Tuh. Maka itulah orang iman sodako, orang takwa sodako, orang hijrah sodako, orang khusyuk sodako.
Berarti di dunia ini Allah nyuruh kaya, nyuruh miskin. Iya. Tadi semua. Nah inilah kadang-kadang konsep orang ini. Maka harusnya kita ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah kenyataannya sekarang ini malah sebaliknya, Islam ini dalam keadaan miskin. Udah miskin, imannya lemah lagi. Tadi semua. Tadi. Kalau nggak bukti imannya lemah dan miskin, maka kenapa kita korban judi online sampai 1.200 triliun dari semua ya. Dan yang lucunya dari 1 juta orang yang menerima itu 700-nya dipakai judi online. Yang menerima bansos dari 1 juta orang 700.000 tadi ya. Iya. Jadi ada hukum yang disebut dengan hukum apa namanya? Sebab akibat. What you do, what you get. What you think, what you get. Jadi kamu itu akan menarik. Kan tadi berlaku kepada hukum yang pertama, daya tarik atau daya tolak. Yang negatif akan menarik pikiran negatif akan menarik hal yang tadi. Makanya tadi pikiran apa namanya, bawah sadar kita itu ya. Pikiran bawah sadar kita itu akan kita realisasikan adalah dengan napas menjadikan kenyataan. Tadi semua ya. Wah, saya ini orang susah, saya ini orang ini, saya nggak mungkin bisa, saya ini nggak ini, saya kan nggak mampu, saya kan dari keluarga orang susah, saya yakin saya terus begitu. Buang itu, stop berpikir begitu. Itu sama saja merendahkan Tuhan juga. Ya. Maka rubah energinya. Terus bagaimana nanti setelah Bapak rubah energinya, berkelilingnya silaturahmi. Pertama sambungkan silaturahmi dengan keluarga. Ini terkadang kebanyakan ekonomi rumah tangga kadang-kadang dia baik dengan ibunya tapi buruk sama mertua. Ingat, mertua kita itu, ibu mertua kita sama sakralnya seperti ibu kita. Cuma ibu kita bedanya ada. Kalau ibu kita sesalahnya kamu, dia ada lautan maaf. Tapi ibu mertuamu, tapi sakralnya bahayanya kalau dia marah sama dengan ibumu. Tapi lautan maafnya kurang karena dia tidak pernah menyusuimu. Ngerti nggak? Maka di dalam hukum sodako, ibu mertua itu harus sejajar dengan ibu kita. Bahkan ibu mertua kita ini lebih besar dari bapak kita. Ini dalam Jalaluddin Suyuti dalam Khamsa Asnaf. Dalam 5 asnaf itu ibu mertua itu sejajar dengan ibu kita. Maka hati-hati dengan ibu mertua. Maka buat ibu-ibu, buat perempuan jangan suka ngadu. Jangan suka ngadu kepada ibunya sendiri. Nanti ibunya marah kepada suamimu, dampaknya kepadamu juga. Ini kebanyakan kan perempuan, kan maka itu dalam Islam seharusnya seorang istri itu mengadu kepada keluarga kepada keluarga suami. Sebaliknya dari pihak suami ngadu pada keluarga perempuan. Kalau datang kepada keluarga kita, garam ditambah lagi, garamnya lebih asin lagi. Kata gua juga apa dulu, jangan kawin sama dia. Tuh kan. Udah tahu dia sama gua, udah bilang dari dulu. Akhirnya tambah masalah. Itulah persoalan kita kadang-kadang. Ya. Maka kaidah-kaidah dalam fikih, dalam hukum munakahat, dalam perkawinan itu pahami bagaimana hubungan kita dengan mertua. Maka kata Abah, bahkan sebaliknya, kalau kamu mau usaha sebelum mendapatkan ridho ibumu, datang dulu ke ibu mertuamu dulu deh. Kenapa? Kalau ibumu nggak dikasih duit juga tetap dia sayang kepada maaf kepada kita, tapi mertua kita sekali marah, buset dah. Tapi juga bahayanya sama dengan ibu kita. Pahami ya, itu tadi. Maka disinilah hukum. Maka kata Abah, banyak orang yang ingin berhasil, tapi ternyata setelah Abah pelajari, tanya satu persatu, masalahnya ternyata begitu banyak. Kenapa saya gagal terus, Bah? Oh, ternyata masalahnya banyak banget. Selain kita di sini belajar manitobat, dikir, apa semua, tapi hubungan-hubungan hukum alam ini harus diperhatikan, ya.
Karena kita ini bukan manusia individu, tetapi kita ini manusia community, kita ini kesatuan. Ya, ini yang biar Abah cepatkan saja adalah hukum pasangan yang di akhirat ini sama, ya hukum yang sebab akibat, hukum kompensasi, ya. Jadi di alam ini berlaku hukum kompensasi. Kalau orang belajar naik motor, terus dia ngebut, terus dia jatuh, itu takdir bukan? Nah inilah. Orang bertani, baru belajar bertani. Dia ngajinya Yasin rajin. Dia ngaji Yasin dulu. Tapi dia baru belajar bertani. Ada lagi orang Thailand, nggak ngaji Yasin. Tapi ngerti banget dia dalam bab pertanian. Sama-sama nanam cabai. Kira-kira yang berhasil yang ngaji Yasin tadi yang baru belajar nanam cabai, atau orang Thailand yang ngaji Yasin tapi udah jago nanam cabai? Ah itulah. Makanya suka ketololan orang Islam, apa-apa pakai duha buat rezeki, apa-apa baca tawasul buat rezeki, tolol itu. Just do it, berbuat, lakukan. Dan apapun baca Yasin, baca itu bukan untuk itu. Sebagai tanda syukur kepada Allah. Ini kadang-kadang harus dirubah nih orang Islam nih. Orang ada ustadz nanam cabai pagi-pagi, bah saya ajak santri baca Waqiah. Nanam 8.000 pohon cabai, alhamdulillah bangkrut. Bersih. Karena bukan begitu Tuhan itu, hukum alam itu. Nggak butuhkan baca Yasinmu, nggak butuhkan duhamu. Pahami itu. Kalaupun kamu baca Yasin, baca duha, itu hanya untuk rasa syukur kamu kepada Allah. Untuk kamu pelajari, untuk kamu terapkan pada tubuhmu. Jadi bukan mudah-mudahan nanti menanam cabainya. Ya tetap aja akan berlaku hukum kompensasi. Yang nanamnya tolol, walaupun baca Yasin, tetap aja tidak akan tumbuh. Ya sekarang gak usah jauh-jauh dah. Ada di sini tahfidz Quran, 30 juz. Balapan motor sama si Rosi. Si Rosi itu pernah alip-alip acan. Kira-kira menang saha. Nah itu. Tadi. Yahudi. Paling goblok paling Yahudi. Nah. Tapi jago naik motor. Maneh ngaji Yasin ngual poe. Naik motor. Menang mah lawan Yosi. Atau maneh diadu jeung si Bantaeng itu orang Thailand nu jago naon. Siapa namanya? Si Bonteng. Inilah kadang ketololan kita. Kenapa kamu narik rezeki itu dengan baca Yasin, dengan itu? Maaf. Tadi semua. Just do it. Lakukan yang benar dengan ilmunya. Maka tadi bedakan antara rojak dan tomah. Tadi. Bukan. Ini makanya tadi Nabi sama man aroda dunia fa'alahi bil ilmi, wa man aroda al-akhirah fa'alahi bil ilmi. Ilmu dunia, ilmu dagang ada ilmunya. Ilmu tani ada ilmunya. Ini kan udah kebiasaan orang kita ini. Oh besok saya mau ini tasakuran, besok mau nanam. Ini kadang-kadang silakan tasakuran. Tasakuran gak ada dikaitkan dengan itu semua. Karena semua itu tanpa tasakuran juga. Asal ilmunya benar ketemu. Ya sekarang kalau nggak percayalah kata Abah, tim Indonesia suruh ngelawan tim Jerman Barat. Seluruh Indonesia termasuk presidennya di Istora Senayan ngaji Yasin kabeh. Istighosah. Dikirim loh, bari perem. 15 menit perem dikir dijamin begitu bentas yang segenap kosong. Coba, apa kalian kira mengatur-ngatur Tuhan dengan cara otakmu itu? Merendahkan Tuhan sekali kadang-kadang orang Islam ini. Bukan begitu. Ngaji bukan ke situ tujuannya. Dikir bukan ke situ tujuannya. Sholat duha bukan ke situ. Untuk syukur kepada Allah. Syukuri nikmat kita hidup itu. Ya.
Karena di hukum ini berlaku hukum kompensasi tadi. Maka suka ada bahasa bahwa ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Ikhtiar yang benar akan mendapatkan hasil yang benar. Tadi semua. Inilah yang kadang-kadang yang harus dirubah paradigma dari semua. Maka itulah kenapa surat Asy-Syura ayat 18, Asy-Syura ayat 18, Al-Isra ayat 18, Asy-Syura ayat 20, Allah melarang kita adalah meminta menyegerakan amaliyah akhirat untuk keperluan dunia. Bapak silakan duha tapi bukan untuk dagang. Bapak silakan tahajud, tapi bukan untuk mudah-mudahan jabatan saya naik. Bapak silakan dikir, tawasul, istighosah, bukan untuk karena apa-apa, tapi sebagai tanda syukur. Nah, adapun yang berkaitan dengan dunia, bapakmu Yahudi sekalipun kayak Thailand. Thailand apa aja Bangkok. Jamu, Bangkok. Ayam, Bangkok. Duren, Bangkok. Sukan ayat ini duren Arab. Jamu Arab. Tadi. Atau duren Indonesia, jamu Indonesia. Tadi. Padahal negara Buddha. Inilah ayo rubah ketololan selama ini. Amaliyah dikait-kaitkan dengan sudah dagang malam Yasin tabah 3 balik. Kawan hubungan anak. Baca Yasin direndahkan Yasin untuk hal-hal yang kayak begitu. Ya. Karena Abah sudah berkeliling dunia. Negara yang sukses-sukses itu nggak butuhkan itu semua. Tapi yang penting kamu harus ngerti. Mana yang bagian untuk akhirat, mana bagian untuk dunia. Minimal mereka sukses untuk dunianya. Karena mereka ngerti cara untuk meraih dunia. Itu tadi semua ya. Maka sekarang ini yang jadi tuan Islam apa batur? Batur. Islam jadi jongos tadi semua. Padahal tukang maca Yasin semua. Ini tolong dirubah ya. Bukan berarti Abah nyuruh kalian berhenti baca Yasin, tapi silakan baca Yasin hanya untuk mensyukuri, menenangkan, merasakan bagaimana nikmatnya hidup bersama Allah. Silakan sholat duha, bukan lagi untuk ngejajah Tuhan urusan rezeki. Silakan sholat tahajud, silakan istighosah, silakan ziarah kubur, tapi nggak ada kaitannya dengan rezeki. Karena rezeki itu nggak usah pakai itu semua. Mau orang Thailand, orang Korea, orang Jepang, orang mana. Tetapi adalah kamu harus ngerti ilmunya. Karena di alam ini berlaku. Ada 12 paling tidak hukum alam. Tadi semua ya. Jadi itu yang disebutkan hukum sebab akibat kompensasi. Jadi apa yang kita hasilkan itu kompensasinya tergantung daripada ilmunya. Bapak balapan sepeda. Bapak ini bukan atlet, tapi sama satu lagi atlet. Maka kira-kira ini kompensasinya. Dia yang siap itu akan lebih cepat naik sepeda daripada kita baru 2 putar. Atau nggak usah jauh-jauh. Bapak angkat besi. Bapak badan gede, tapi ada lifter yang sudah terlatih. Badannya cuma 60 kilo. Suruh ngangkat kayak si Juhri itu siapa namanya? Bisa ngangkat 200 kilo. Padahal badannya cuma 62 kilo. Coba Pak Heri ngangkat 200 kilo. Kalaupun Pak Heri baca Yasin sepalam sepoe suntuk sama peting. Ini kadang-kadang orang Islam ini Allahnya itu dijadikan dongengan. Logikanya itu nggak main. Tadi semua. Tuhannya itu dijadikan sebuah alat dagelan. Tadi semua. Ya. Bukan di situ letaknya masalahnya. Ya. Jadi yang disebut hukum kompensasi itu manusia akan mendapatkan sesuai dengan ikhtiarnya. Makin ngerti ilmunya, makin beri. Tadi aja nggak usah. Bapak berdua sama-sama yang satu
montir motor, yang satu bukan, suruh bongkar motor coba. Yang satu ustadz nih, kiai bahkan, apal 12 pan, suruh bongkar motor. Satu lagi montir, cepetan mana? Nah itu. Tadi dari segala perkara itu ada ahlinya. Tadi jangan, maka tadi urusan dunia itu jangan, maka kalau bagi Abah, maka pantas, oh kata saya di dalam hikam, bukan doa, maka doa da'aya da'u itu hadirkan, bagaimana menghadirkan Allah pada diri, itu lebih utama gitu kan, daripada menjajah Tuhan beri nggak jelas ya. Kemudian yang ke-8 adalah hukum adalah kekekalan energi. Tadi semua. Bahwa segala sesuatu itu adalah, semua materi ini akan kembali kepada energi. Maka akan ada kekekalan energi. Maka akan berlaku. Energi tidak akan hilang, hanya akan berubah bentuk.